Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Geografi. Kali ini saya akan coba memberikan sedikit latihan untuk penilaian tengah semester Geografi kelas 12. Materinya pewilayahan dan interaksi desa kota. Ini jadi ada 20 soal. Silakan kalau mau coba latihannya sambil lihat dan jawab sendiri, nanti saya akan bahas juga ada jawabannya. Kemudian kalau terkait materi ini disesuaikan dengan laju materi di sekolah saya. Jadi kalau kamu nanti ada materi yang belum tersampaikan, nanti silakan ditambah-tambahin aja ya. Ini hanya untuk sebagai latihan supaya ya mungkin nanti misalkan soalnya ada yang mirip gitu ya. Kan enak. Langsung aja nih ya. Yang pertama, berikut ini termasuk unsur fisik desa kecuali ada ternak, sawah, batuan, air, kepala desa. Yang mana jawabannya? Ingat, unsur desa ada apa ya? Ada dua kan, ada fisik, non fisik. Yang termasuk unsur fisik kecuali yang kepala desa. Kepala desa ini termasuk unsur non fisik. Non fisik itu yang berkaitan dengan manusia itu aja. Adat istiadat juga lembaga desa. Itu termasuk unsur non fisik. Kalau unsur fisik itu yang berkaitan dengan alami dan hewan ternak itulah ya. Misalkan juga lahan pertanian, ladang, air, cuaca, ya sawah, tanah itu masuk unsur fisik. Hewan ternak itu masuk unsur fisik ya. Yang kedua, desa swasembada memiliki ciri antara lain apa? Lokasi terisolir, penduduknya jarang, mata pencarian mulai heterogen, tingkat pendidikan rendah, masih terikat adat istiadat. Ingat ini perkembangan desa ya, ada 3 kan kalau nggak salah, coba. Ini jawab dulu. Udah tahu jawabannya? Kalau sudah bisa jawab cepat artinya biasanya tandanya sudah paham. Nah, di pertanyaan ini yang termasuk ciri desa swasembada adalah yang mata pencariannya mulai heterogen. Ya, kenapa mulai heterogen? Karena desa swasembada kan agak mirip-mirip dengan kota gitu ya. Jadinya yang tadinya cuma ada sawahan misalkan sekarang udah mulai ada industri gitu ya, ada pabrik. Artinya mata pencariannya dia mulai bergeser gitu. Sudah mirip kota. Oke, kemudian 3, perbedaan pola desa terpusat dan linier adalah apa? Jumlah penduduk, relief, keadaan alam, kualitas penduduk, tahap kemajuan, sumber kekayaan alam yang ada. Nah, ini pola struktur desa ya, jadi bentuk kan biasanya ya kalau bicara pola itu berkaitan dengan bentuk. Jadi pola desa yang terpusat dengan yang memanjang linear itu dia apa? Tentunya relief atau keadaan alam ya. Jadi kalau terpusat relief keadaan alamnya biasanya kan daerahnya dataran rendah gitu atau daerah lembah gitu. Kemudian kalau desanya linear memanjang reliefnya keadaan alamnya sungai atau biasanya pantai gitu ya. Nomor 4, pola desa tersebar tidak teratur dijumpai di daerah dengan kondisi seperti apa? Pantai landai, pinggiran rel, dataran rendah, subur, kesuburan tanah tidak merata, topografi kasar, topografi miring, terutama ada pada lereng gunung api. Nah, mana ini? Biasanya menyebar, tidak teratur. Ingat kaitkan dengan kondisi alam. Biasanya desa yang menyebar, tidak teratur dijumpai di daerah yang seperti ini ya, kars atau kasar misalkan ya, atau pegunungan. Kesuburan tanah tidak merata, jadi nggak ngumpul, dia nyebar di mana-mana. Gitu. Ya. Ini teori ruang kota. Angka 5 sesuai teori berikut adalah zona apa? CBD, pemukiman kelas bawah, pemukiman kelas menengah, pemukiman elit, zona manufaktur. Nah, angka 5 ini ya, ini apa coba? Ingat biasanya ada 3 teori yang utama yang biasanya ada di buku paket ya. Ini teori sektoral ya, nomor 5. Nomor 5 itu adalah pemukiman elit ini. Dia punya akses ke CBD ya. Nah, enak. Ini kalau ini kan CBD itu pusat kegiatan. Kemudian yang daerah grosir manufaktur nomor 2 ini ya. Nomor 3-nya pemukiman kelas rendah, nomor 4-nya pemukiman kelas menengah.
Nomor 6 ada pernyataan ya, wilayahnya heterogen, zonanya membentuk zona heterogen. Di beberapa wilayah muncul daerah kumuh, pola keuangan dipengaruhi kondisi alam memanjang sungai dan pantai. Nomor 4 dalam satu wilayah memiliki hubungan keluarga. 5 pola keuangan memanfaatkan teori konsentrik dan sektor. Ditanya ini ciri-ciri pola tata ruang kota terdapat pada angka mana? Nah, yang termasuk pola ruang kota ada pada angka yang salah pasti mana? Ini ya yang wilayahnya dalam satu wilayah punya hubungan keluarga ini desa ya. Jadi yang ada nomor 4 pasti salah. Jadi antara ini dan ini. Jawabannya adalah ini ya, wilayahnya membentuk zona heterogen bermacam-macam. Ada pusat kegiatan, ada berdagang, ada bisnis ya. Yang kedua ini ya, ada beberapa daerah yang kumuh. Kemudian 5 ya, pola keruangannya konsentrik sektor. Jadi jawabannya yang 1, 2, dan 5. Nomor 7, manakah yang bukan termasuk ciri sosial masyarakat kota? Adat istiadat tidak ada spesialisasi pekerjaan, bersifat geselsap, gaya hidup materialistis, bersifat gemensap. Ditanya yang bukan ciri sosial masyarakat kota, yang bukan ciri sosial. Jawabannya yang ini. Gemensap itu paguyuban ya, dia erat ya. Kekeluarganya erat gitu ya. Kalau kebalikannya geselsap ini ya, individual kota itu kan ini. Ditanyakan ciri sosial berarti ciri yang berkaitan dengan kondisi masyarakatnya. Nomor 8, teori ruang kota konsentrik dikemukakan oleh Hoyt, Ullmann, Christaller, ini sama sorry ya, Burgess. Yang mana coba? Konsentrik itu yang Burgess ya, yang lingkaran-lingkaran itu ya. Ini Hoyt sektoral, Ullmann, Harris Ullmann itu yang di ganda, Christaller itu yang teori tempat sentral. Tahapan awal perkembangan kota menurut Munford, polis, geopolis, nekropolis, metropolis, megapolis. Ini ada 6 ya, 6 kalau nggak salah. 6 tahapan perkembangan kota. Ditanya tahap awalnya yang mana? Ini kalau kamu rajin baca pasti tahu. Tahap awal ada Eopolis ya. Eopolis itu dia awal mula kota terbentuk. Tapi dia bukan kota, dia hanya daerah agraris biasa ya. Jadi ada persawahan, kemudian ada kegiatan pertanian. Semuanya berawal dari sana. Ya, berkembang jadi polis, polis nanti jadi metropolis, metropolis jadi megapolis ya. Megapolis jadi tiranopolis, tiranopolis nanti akhirnya ke nekropolis. Nomor 10, salah satu ciri terjadinya interaksi desa kota di bidang pertanian. Ditanya di bidang pertanian. Adanya produk kerajinan di kota, pembangunan sarana transportasi penghubung desa, mata pencarian mulai heterogen, berkembangnya fasilitas sosial di desa, adanya mekanisasi. Nah, ditanyanya yang berkaitan dengan pertanian, awas ya. Pertanian berarti yang mekanisasi. Apa itu mekanisasi? Contoh penggunaan traktor ya, kemudian ada mesin giling gitu kan. Nah, itu mekanisasi. Ini gara-gara interaksi desa kota, masuk mesin-mesin dari kota. Oke, yang 11. Manakah di antara kota berikut yang berlokasi di pesisir utara Jawa? Ini pengetahuan umum. Jadi kadang saya sering masukkan soal kayak gini. Di mana coba? Kota yang dia lokasinya di pesisir utara? Tasikmalaya, Bandung, Wonosobo, Malang, atau Kudus? Ini kalau saya lihat peta tahu sih, atau sering jalan-jalan. Jawabannya yang Kudus ya. Kudus di utara ya, dengan sejajar dengan Demak, Semarang itu ya, Gresik. Ini Tasikmalaya, Bandung, Wonosobo, Malang di garis selatan, pantai selatan. Kemudian 12, wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi dan ditandai dengan beberapa aktivitas terutama ekonomi. Dinamakan apa? Wilayah fungsional, formal, pembangunan, vernakular, homogen. Keterkaitan antar komponen. Ingat ini jenis-jenis wilayah ya. Jawabannya adalah yang fungsional. Ya. Fungsional itu wilayah yang dia memiliki beberapa unit fungsi ya. Misalkan Jabotabek itu kan ada yang wilayahnya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ya. Ada yang pusat grosir dagang, ada yang pusat industri itu ya. Maksudnya gitu. Kalau wilayah formal itu wilayah yang jenis homogen ya. Misalkan wilayah pertanian, wilayah hutan ya gitu. Vernakular ini wilayah
persepsi ya, misalkan Cirebon kota udang gitu ya, Bogor kota hujan, persepsi masyarakat. Syarat utama adanya kutub pertumbuhan menurut Pirog ya, Francois Pirog. Adanya lahan pertanian, adanya industri pendorong, dekat bahan baku, penduduk kreatif, biaya produksi minim. Nah, mana ini syarat kutub pertumbuhan bisa terjadi? Masih ingat apa itu kutub pertumbuhan? Jawabannya yang adanya industri pendorong. Ya, kutub pertumbuhan itu kan daerah yang dia berkembang pesat dibanding daerah sekitarnya. Kenapa bisa demikian? Kalau menurut Pirox, dia harus ada industri penggerak, industri utama yang pokoknya dia menghasilkan barang yang sangat masif, kemudian eh, memberikan efek penarik. Ya, jadi orang-orang pada ke sana gitu. Ya, dia akan tumbuh berkembang. Jadi harus ada industri penggerak. Kayak di Jabodetabek ya dulu misalkan Cikarang apa dulu-dulunya kan cuma rawa. Ya. Muncullah industri-industri berat, nah, nanti akan tumbuh sektor-sektor yang lain. 14. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kutub pertumbuhan cenderung akan menghasilkan dampak pencucian daerah belakang atau dinamakan periphery area, urban effect, trickling effect, spread effect, backwash effect. Ini teorinya apa? Hirschman kalau nggak salah. Pencucian darah belakang itu apa? Masih ingat? Backwash. Backwash cuci ya. Kalau kamu tahu kosakata Inggris yang sederhana tahu pasti. Apa sih backwash effect itu pencucian? Maksudnya gini, daerah yang berkembang pesat dia pasti membutuhkan tenaga kerja dan sumber daya bahan pangan ya misalkan gitu ya. Nah, itu akan mencuci daerah sekitarnya, misalkan daerah pinggiran atau desa. Pasti tenaga kerja, bahan pangan dia semua masuk ke wilayah kutub pertumbuhan. Itu backwash pencucian. Ya, maksudnya gitu. Kemudian 15 dalam teori tempat sentral yang dikemukakan Chris Taylor dikenal istilah konsep threshold. Artinya apa? Ada dua konsep ya, threshold dan range ya. Coba dicek di buku. Threshold itu apa? Apakah minimal jumlah penduduk untuk terwujudnya pusat pelayanan, kegiatan pusat pelayanan mendominasi, sarana transportasi mendukung terhadap pusat pelayanan, jarak maksimum dari pusat pelayanan ke pemukiman, atau batas uang yang beredar di pasaran. Ini kalau sering baca tahu. Jawabannya adalah yang threshold, batas ambang minimum. Jadi dalam teori tempat sentral itu dibutuhkan katanya batas penduduk yang minimal untuk terciptanya sebuah pusat pelayanan. Teori ini dibukakan oleh ada gambarnya. Ullman, Pirog, dua ya, belum kredit, Fontaine, Christeller. Ini gambar segi 6, udah tahu ya pasti jawabannya Walter Christeller. Yang kayak sarang lebah ya, teori tempat sentral. 17. Tiap wilayah pembangunan di Indonesia terdapat satu pusat pertumbuhan. Pembentukan pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia bertujuan untuk apa? Apakah memfokuskan pembangunan pada wilayah tertinggal, mengalihkan pusat orientasi industri dan teknologi dari satu kota ke kota lain, atau mendorong perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah sejahtera, atau mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan industri, atau mengembangkan wilayah yang memicu pembangunan di sekitarnya. Nah, jadi untuk apa sih dibangun pusat pertumbuhan? Jadi ada kan wilayah-wilayah tertentu yang menjadi basis pertumbuhan. Jadi, tujuannya adalah untuk mengembangkan wilayah sekitarnya. Jadi diharapkan kalau ada satu wilayah yang pusatnya tumbuh, dia akan menyebarkan pusat itu ke pinggiran. Jadi daerah pinggirannya dia berkembang. Itu ya. Maksudnya sih itu. Kenapa membangun pusat pertumbuhan di beberapa titik gitu ya. Pemicu. Dalam teori lokasi Fontaine, faktor penentu pemilihan lokasi atau penggunaan tanah apa? Sarana transportasi, jenis tanah, jarak ke pusat sentral, harga sewa tanah, kondisi kesuburan. Teori Fontaine, teori awal tentang wilayah. Jawabannya ya harga sewa tanah gitu ya, faktor penentunya. Berikut ini yang tidak termasuk unsur wilayah. Memiliki luas dapat dibedakan secara administratif, berbeda dengan wilayah lain, memiliki ciri khas, memiliki populasi. Mana yang bukan unsur wilayah? Yang bukan adalah yang mana? Yang memiliki populasi. Jadi nggak serta-merta wilayah itu punya populasi. Contoh wilayah gurun ya, misalkan nggak ada populasinya cuma gurun tandus ya, itu kan ya wilayah. Wilayahnya padang es, padang
tundra, misalkan tidak ada penghuninya, cuma lapisan es ya, itu wilayah tundra misalkan ya, tidak ada populasinya, cuma hamparan es ya, itu wilayah. Jadi tidak harus ada populasi ya namanya wilayah. Terakhir ini ada pernyataan ya. Ditentukan perkembangan titik unsur penyusun heterogen, unsur penyusun homogen, bersifat statik, bersifat dinamik, tidak ada perubahan. Oke, yang termasuk ke dalam fungsi wilayah fungsional ditunjukkan oleh nomor, ditanya wilayah fungsional ya. Ada wilayah formal, ada wilayah fungsional. Yang wilayah fungsional yang 1, 2, dan 5. Ingat wilayah fungsional itu kan wilayah nodal ya. Dia punya unit-unit fungsi wilayah tertentu, jadi saling terkoneksi ya. Ditentukan oleh perkembangan titik, unsurnya heterogen, kemudian bersifat dinamik. Nah, jadi maksud heterogen itu apa? Jadi dia gini ya, misalkan ada wilayah perdagangan, ada wilayah bisnis, ada wilayah industri, dia saling terkoneksi satu sama lain ya. Kayak Jakarta kan ada eh, Tanah Abang pusatnya dagang grosir, kemudian ada Pulau Gadung pusatnya industri, dia terkoneksi ya. Tanjung Priok pusatnya peti kemas, nah gitu, dia terkoneksi satu sama lain, itu wilayah fungsional. Jadi sekian dulu ya pembahasan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan banyak membaca aja ya, dan kunjungi kalau mau cek materinya bisa lihat di channel Guru Geografi atau di webnya Guru Geografi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.